Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Penyerang Tito Karnavian juga bunuh Kapolsek, 3 polisi telah gugur. Direktur Reskrim Umum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani mengatakan bahwa Osimin Wenda alias Usimin Telenggen, penyerang Tito Karnavian di Puncak Jaya, Papua, telah ditangkap. Pelaku juga membunuh Kapolsek Pirime. Osimin Wenda juga terlibat dalam penyerangan Polsek Pirime pada 27 November 2012, satu hari sebelum penyerangan terhadap Tito Karnavian. Akibat kejadian tersebut, 3 anggota polisi gugur dalam penyerangan termasuk Kapolsek Pirime. Selain catatan kejahatan lama, kata Faisal, Osimin Wenda juga terlibat pada 2 tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB saat pelarian usai kabur dari lapas Abepura. Kasus pertama adalah penembakan tukang ojek atas nama Yanmar di Kampung Popome, Lani Jaya pada 2 November 2018. Kemudian kasus kedua terlibat kontak tembak di Kampung Popome dengan personel Satgas Nemangkawi pada 2018. Mengutip dari kabarpapua.co, Osimin memiliki banyak catatan kejahatan. Salah satunya adalah penyerangan terhadap mantan Kapolda Papua Tito Karnavian yang saat ini telah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Penyerangan tersebut terjadi pada 28 November 2012 ketika rombongan Kapolda dari Wamena sedang menuju ke Polsek Tiong, Kabupaten Lani Jaya. Begitu kata Faisal. Anggota kelompok kriminal bersenjata Osimin Wenda alias Usimin Telenggen yang berstatus sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Abepura telah ditangkap. Setelah 5 tahun masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Osimin yang juga memiliki nama lain Usten bin Laden alias Kilongkinik ditangkap Satgas Nemangkawi di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kamis 22 Juli 2021 kemarin. Saat ini Satgas Nemangkawi telah berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata alias KKB, Osimin Wenda alias Usimin Telenggen alias Ustel bin Laden alias Kilongkinik, yang mana telah masuk daftar pencarian orang atau DPO, kata Direktur Reskrim Umum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani. Faisal mengatakan Osimin Wenda ditangkap pada pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Penangkapan dilakukan usai pengintaian oleh Satgas Nemangkawi selama 2 pekan terakhir. KKB ini sudah diintai Satgas Nemangkawi selama 2 minggu terakhir ketika terdeteksi di sekitar distrik Mulia. Setelah dipastikan yang bersangkutan adalah Osimin Wenda, maka petugas melakukan penangkapan. Osimin Wenda merupakan narapidana di lapas Abepura dengan vonis penjara seumur hidup. Dia sendiri bersama dengan 13 narapidana lainnya melarikan diri pada 8 Januari 2016. Pelaku sendiri diketahui mendapatkan vonis seumur hidup dari hakim pada tahun 2014 dan kemudian kabur dari lapas Abepura pada tahun 2016. Seperti diketahui bahwa polisi telah menangkap penyerang Tito Karnavian di Puncak Jaya, Papua. Anggota kelompok kriminal bersenjata Osimin Wenda alias Usimin Telenggen yang berstatus narapidana Lembaga Pemasyarakatan Abepura telah ditangkap setelah 5 tahun masuk DPO. Dan mengutip dari kabar Papua, Osimin juga memiliki nama lain Usten bin Laden, di mana ia telah ditangkap oleh Satgas Nemangkawi di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kamis 22 Juli 2021. Tahun lalu, Polda Papua juga telah menangkap seorang anggota kelompok KKB yang masuk dalam DPO wilayah tersebut sejak 2013 silam. Penangkapan itu dilakukan pada Minggu 31 Mei 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Timur di Kampung Igimbut, Kabupaten Puncak Jaya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, tersangka yang ditangkap itu kerap kali menggencarkan aksi penembakan di Papua selama beberapa tahun ini. Personel gabungan berhasil mengamankan salah satu DPO kelompok kriminal bersenjata wilayah Pilia Puncak Jaya atas nama Onya Rawonda. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau juga menjelaskan pelaku merupakan anggota dari pasukan KKB pimpinan Purom Okniman Wenda. Kelompok itu diklaim terlibat dalam sejumlah aksi penembakan dan juga perampasan senjata api milik personel Polri ataupun TNI. Salah satunya, kata Paulus dalam keterangan resmi, adalah penembakan terhadap rombongan Tito Karnavian pada tahun 2012 silam yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Papua. Penembakan pada 28 November itu terjadi saat Tito sedang menuju TKP Polsek Pirime. Terlibat sejumlah aksi penembakan dan perampasan senjata api milik personel Polri diantaranya.
Selain itu, berdasarkan catatannya, setidaknya ada 8 insiden penembakan dan juga perampasan senjata api lain yang dilakukan oleh kelompok tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Misalnya, lanjut Paulus penembakan di Bandara Mulia Puncak Jaya pada November 2011, kemudian perampasan senjata api di Kabupaten Puncak Jaya pada Januari 2011 yang mengakibatkan seorang personel Brimob Papua meninggal dunia. Insiden penembakan dan juga penyerangan Polsek Pirime pada November 2012 yang mengakibatkan 3 anggota Polsek meninggal dunia. Lalu penembakan anggota TNI 756 di lapangan terbang di distrik Pirime pada 2016, penembakan terhadap aparat Ops Nemangkawi pada 3 November 2018 lalu dan beberapa insiden lainnya. Kamal juga menjelaskan bahwa penangkapan itu dilakukan saat tersangka berada di rumah Yotinus Telenggen alias Vandam Telenggen di wilayah Kota Mulia, Kampung Igimbot. Saat penyergapan, katanya anggota KKB itu berusaha untuk melarikan diri sehingga petugas mengeluarkan tembakan ke arah kakinya untuk melumpuhkan pergerakan tersangka. Target berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Dia juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap KKB yang selama ini disebut telah mengganggu stabilitas keamanan di Provinsi Papua. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 365 KUHP, dan 351 ayat 1 dan ayat 2 Jungto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Penyerang Tito Karnavian juga bunuh Kapolsek, 3 polisi telah gugur. Direktur Reskrim Umum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani mengatakan bahwa Osimin Wenda alias Usimin Telenggen penyerang Tito Karnavian di Puncak Jaya Papua telah ditangkap. Pelaku juga membunuh Kapolsek Pirime. Osimin Wenda juga terlibat dalam penyerangan Polsek Pirime pada 27 November 2012, satu hari sebelum penyerangan terhadap Tito Karnavian. Akibat kejadian tersebut, 3 anggota polisi gugur dalam penyerangan termasuk Kapolsek Pirime. Selain catatan kejahatan lama, kata Faisal, Osimin Wenda juga terlibat pada 2 tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB saat pelarian usai kabur dari lapas Abepura. Kasus pertama adalah penembakan tukang ojek atas nama Yanmar di Kampung Popome, Lani Jaya pada 2 November 2018. Kemudian kasus kedua terlibat kontak tembak di Kampung Popome dengan personel Satgas Nemangkawi pada 2018. Mengutip dari kabarpapua.co, Osimin memiliki banyak catatan kejahatan. Salah satunya adalah penyerangan terhadap mantan Kapolda Papua Tito Karnavian yang saat ini telah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Penyerangan tersebut terjadi pada 28 November 2012 ketika rombongan Kapolda dari Wamena sedang menuju ke Polsek Tiom, Kabupaten Lanijaya. Begitu kata Faisal.